Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM L0212311080. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Seng pada kerang dara Anadara granosa dan kerang bakau Polymesoda bengalensis di perairan Teluk Kendari. Jadi jurnal yang saya presentasikan ini itu ditulis oleh 3 orang, yaitu Amriani, Budi Hedrarto, dan Agus Hadiarto. Nah, dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Lingkungan pada volume 9 nomor 2 tahun 2011. Nah, dalam jurnal tersebut saya akan membahas apa saja yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, metode penelitiannya, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari hasil paper tersebut. Jadi yang pertama saya akan bahas adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini. Nah, perairan Teluk Kendari itu mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan kota Kendari, khususnya di wilayah pesisirnya, yang digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pelabuhan, industri perikanan, pemukiman, serta kegiatan pertambakan. Nah, pertumbuhan aktivitas ini itu berkontribusi terhadap peningkatan beban pencemaran lingkungan, terutama itu pencemaran oleh logam berat seperti timbal dan seng. Nah, logam berat ini itu berbahaya karena bersifat toksik, tidak dapat terurai secara hayati, dan dapat terakumulasi di dalam tubuh organisme laut. Nah, salah satu organisme laut yang rentan terhadap akumulasi logam berat itu adalah kerang, seperti kerang dara dan kerang bakau, yang bersifat sesil dan merupakan bioindikator yang baik terhadap perubahan kualitas lingkungan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengukur kadar dari logam berat dan seng dalam air, sedimen, dan jaringan kerang, serta menilai kemampuan bioakumulasi kedua jenis kerang tersebut. Jadi hasil penelitiannya ini nanti diharapkan dapat digunakan untuk monitoring kualitas lingkungan perairan dan mendukung upaya pengendalian pencemaran serta keamanan pangan. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2011 di Teluk Kendari. Sampel yang dikumpulkan itu meliputi air laut, sedimen dasarnya, serta kerang dara dan kerang bakau dari dua lokasi yang berbeda. Setiap lokasi itu diambil dari 3 titik, masing-masing dengan 3 kali ulangan. Analisis logam beratnya itu dilakukan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom atau IIS. Selain itu, dilakukan juga perhitungan nilai bioakumulasi atau BCF-nya, baik dari air ke organismenya maupun dari sedimen ke organismenya. Beberapa parameter lingkungan juga dihitung seperti suhunya, pH-nya, salinitas, dan tekstur sedimennya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akumulasi logam. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa perairan Teluk Kendari telah tercemar logam berat Pb dan seng, terutama pada kolom airnya, meskipun kadar dalam sedimen dan jaringan kerangnya itu masih berada di bawah baku mutu, namun keberadaan logam ini tuh tetap mengkhawatirkan karena dapat terakumulasi dalam jaringan kerang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kerang darah memiliki kecenderungan mengakumulasi timbal lebih tinggi, sementara kerang bakau lebih tinggi dalam menyerap seng. Kedua jenis kerang menunjukkan kemampuan bioakumulasinya yang lebih besar pada individu yang berukuran besar. Berdasarkan hasil BCF, baik PB maupun sengnya itu dikategorikan memiliki sifat akumulasi rendah hingga sedang. Oleh karena itu, kedua jenis kerang ini dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran logam berat dan menjadi pertimbangan penting dalam pemantauan kualitas lingkungan serta pengelolaan sumber daya pesisir.
Cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.